Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Lauren Jasinaga pada channel ini. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui informasi seputar olahraga dan kesehatan. Jadi saya sudah punya 3 narasumber yang akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya kumpulkan untuk kita bahas tuntas. Langsung saja kita mulai. Yang pertama saya akan mengajak narasumber pertama saya, yaitu Bang Chris John. Jadi Bang Chris John ini adalah seorang pakar ahli di bidang olahraga dan kesehatan. Jadi kita akan memberikan pertanyaan yang akan dijawab dan dikupas tuntas oleh Bang Chris John. Jadi untuk Bang Chris John, di sini saya ingin mengetahui mengenai bagaimana sih hubungan olahraga dengan kesehatan, dan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan berolahraga di era pandemi ini. Untuk Bang Chris John, saya persilakan. Halo, selamat pagi. Baik, di sini saya akan mencoba membahas dari pertanyaan kakak kita Laurenja yang tadi, yaitu pertanyaannya apa itu hubungan olahraga dengan kesehatan, dan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan berolahraga di masa pandemi. Nah, sedikit saya akan menjelaskan tentang apa itu olahraga. Nah, olahraga itu merupakan dari dua kata, yaitu olah dan raga. Olah merupakan gerak dan juga raga merupakan badan. Nah, kalau secara harafiah atau menurut penulisannya, olahraga ini diartikan sebagai gerak badan. Nah, secara umum olahraga ini merupakan aktivitas tubuh yang dilakukan secara teratur dan juga terkonsep atau tergambar seperti itu. Nah, contoh olahraga itu dapat berupa bermain sepak bola, bermain senam, bermain bulu tangkis, dan juga olahraga-olahraga lainnya. Nah, kemudian bagaimana olahraga itu berhubungan dengan kesehatan? Nah, kalau ditanya hubungan olahraga itu dengan kesehatan, sangat-sangat berhubungan. Nah, bagaimana hubungannya? Ketika misalnya kita melakukan olahraga sering, teratur dan juga terkoordinir, nah otomatis lemak-lemak tubuh kita juga akan teratur. Dalam artian tubuh kita tidak akan kelebihan lemak seperti itu. Ketika misalnya kita kelebihan lemak, kita akan susah bergerak. Ketika misalnya kita mengalami kegemukan karena kita jarang berolahraga, itu akan menyulitkan kita untuk bergerak. Nah, kemudian olahraga ini juga berhubungan dengan kesehatan untuk menguatkan otot-otot kita, massa otot kita. Nah, ketika kita sering berolahraga secara rutin, otomatis otot-otot di tubuh kita itu akan terlatih menjadi kuat dan juga terbentuk seperti itu. Nah, kemudian bagaimana olahraga ini berhubungan dengan kesehatan? Yang kemudian adalah meningkatkan imun tubuh kita. Nah, ketika misalnya penyakit-penyakit ini menyerang tubuh kita, namun karena kita sering berolahraganya secara teratur, nah imun kita akan ini naik seperti itu. Imun di tubuh kita itu akan tinggi, sehingga penyakit-penyakit yang mau masuk ke dalam tubuh kita itu akan sulit masuk. Dengan kata lain, imun ini nanti akan berperan menangkis penyakit-penyakit yang mau masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sehingga olahraga ini sangat bertujuan dan sangat berhubungan dengan kesehatan kita. Apakah berolahraga itu hanya sekedar bermain sepak bola? Apakah olahraga itu hanya sekedar bermain bola voli? Tidak seperti itu. Nah, berolahraga itu tidak yang harus bermain sepak bola seperti itu. Memasak juga, menyapu rumah, ngepel, menyapu halaman juga termasuk suatu olahraga. Nah, mengapa saya katakan demikian? Olahraga ini tadi kan merupakan gerak badan. Nah, ketika kita menggerakkan badan secara teratur, misalnya kita menyapu rumah teratur tiap pagi atau bahkan sore, siang. Nah, ketika kita melakukan itu dengan secara teratur, di sini kita kan sudah menggerakkan anggota tubuh kita. Nah, sehingga ketika kita melakukan ini dengan rutin, kita sudah termasuk berolahraga dan juga sudah menyehatkan tubuh kita. Nah, ketika kita melakukan itu, dua hal yang menjadi keuntungan bagi kita, yaitu kita dapat menyelesaikan pekerjaan kita, kita juga dapat menyehatkan tubuh kita dengan melakukan satu aktivitas seperti itu secara rutin. Nah, kemudian di era pandemi seperti ini, bagaimana kita
mau hidup sehat dengan berolahraga di masa pandemi. Nah, kita juga sama-sama tahu kan di masa pandemi ini kita dilarang untuk banyak-banyak beraktivitas di rumah. Nah, bagaimana kita berolahraga dengan ruang yang terbatas seperti itu? Seperti yang saya katakan tadi, berolahraga itu tidak harus yang berada di luar lapangan, bahkan bisa juga di dalam rumah. Nah, contohnya itu kita dapat melakukan olahraga gerak tubuh seperti kita dapat melakukan senam, baik itu senam ritmik, senam lantai. Kita juga dapat melakukan itu di dalam rumah, sehingga kita tidak perlu harus pergi ke luar lapangan untuk melakukan olahraga. Seperti yang saya bilang tadi juga, memasak, menyapu rumah itu sudah termasuk olahraga. Nah, sehingga kita tidak perlu misalnya susah-susah harus pergi ke lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis. Dengan di rumah saja kita sudah dapat memanfaatkan hal-hal ini untuk untuk menggapai hidup sehat kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu harus ke lapangan, cukup kita beraktivitas di dalam rumah. Contohnya kita melakukan senam di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah, itu sudah sangat menyehatkan tubuh kita, asalkan kita melakukannya dengan secara teratur dan juga secara baik dan benar. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban dari pertanyaan Kak Laukis. Dengan di rumah saja kita sudah dapat memanfaatkan hal-hal ini untuk untuk menggapai hidup sehat kita. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu harus ke lapangan, cukup kita beraktivitas di dalam rumah. Contohnya kita melakukan senam di rumah, melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah, itu sudah sangat menyehatkan tubuh kita, asalkan kita melakukannya dengan secara teratur dan juga secara baik dan benar. Nah, mungkin itu yang bisa saya berikan jawaban dari pertanyaan Kak Laurenja. Kalau misalnya kurang, nanti kita bisa sharing-sharing lagi, bertemu atau lewat aplikasi Zoom. Nah, demikian, mari hidup sehat, karena sehat itu sangat berguna. Memang kesehatan tidak segalanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Salam olahraga. Oh, terima kasih Bang Chris John atas penjelasannya. Penjelasannya cukup jelas dan cukup menarik, dan pastinya akan bermanfaat bagi teman-teman yang akan nonton di channel ini, dan akan bermanfaat bagi mereka yang ingin mengetahui bagaimana olahraga di dunia olahraga untuk menjaga kesehatan dan imunitas tubuh pada era pandemi ini. Baik, kita lanjut. Kita langsung aja bertemu dengan narasumber kedua saya, yaitu Abang Erwin. Jadi Bang Erwin ini adalah seorang pakar olahraga dan kesehatan juga. Abang ini lebih di dunia kesehatan. Jadi abang ini akan membahas tuntas pertanyaan yang akan saya berikan juga. Jadi Bang Erwin, gimana sih pentingnya olahraga di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi gimana masyarakat menjaga kesehatan selama COVID-19? Apakah memang olahraga itu sangat penting di masa pandemi ini? Terima kasih. Silakan Bang Erwin. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi saya akan menjawab bahwasannya olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, dikutip dari Journal of Cardiovascular, olahraga atau aktivitas fisik terutama pada intensitas dan durasi sedang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga dengan intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan imunosupresi atau menurunkan imunitas tubuh. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga atau aktivitas fisik dapat mencegah terjadinya gangguan mental yang dialami oleh sebagian orang karena adanya penerapan karantina dan isolasi maupun jaga jarak atau physical distancing akibat COVID-19 ini. Gangguan mental tersebut misalnya depresi,
kecemasan, sindrom kelelahan, dan stres. Jadi, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi, penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi ini. Karena kurangnya aktivitas masyarakat yang cenderung lebih sering menghabiskan waktu di rumah dengan menonton TV, menggunakan handphone, dan bermain game yang terlalu lama, sehingga beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Sekian dan terima kasih. Terima kasih penjelasannya Abang Erwin. Pembahasannya sekarang makin jelas ya teman-teman. Oke, yang terakhir saya punya narasumber ketiga yaitu Abang Ari. Jadi Bang Ari ini adalah seorang personal trainer yang biasa memandu orang-orang yang ingin memiliki program latihan. Dan biasa dia berada di tempat-tempat gym. Oke, jadi di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bang Ari. Apa saja sih Bang jenis olahraga yang dapat kita lakukan pada era pandemi ini? Terima kasih Bang, silakan dijawab. Ya, halo Kak Lorenza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama untuk pertanyaannya yang sangat bermanfaat untuk kita bagi yang menonton channel ini, mengenai apa saja contoh olahraga yang cocok pada saat masa pandemi COVID-19 ini. Ya, sebelum saya menjelaskan olahraga apa saja yang cocok, sebelumnya saya akan jelaskan tujuan dari berolahraga ini. Nah, berolahraga atau melakukan aktivitas fisik juga dapat menghindari seseorang dari berbagai macam penyakit. Nah, contohnya penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi, penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini karena kurangnya aktivitas fisik masyarakat yang cenderung menghabiskan waktu di rumah dengan menonton televisi, bermain handphone, bermain game, sehingga beresiko mengalami penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi tersebut. Nah, olahraga yang cocok saat dilakukan pada masa pandemi ini, saya memberikan contoh, yaitu ada tiga jenis olahraga. Yang pertama ada jenis olahraga kardio. Nah, jenis olahraga kardio adalah olahraga yang efektif, membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Nah, untungnya olahraga ini bisa dilakukan di rumah sehingga mengurangi risiko terjangkit COVID-19 seperti kita keluar seperti itu, yang mengakibatkan kerumunan massa. Nah, jika memiliki treadmill, sepeda statis, atau alat kardio lainnya di rumah, maka bisa dimanfaatkan. Nah, kalau tidak ada barang tersebut, namun jangan khawatir, kita bisa menggunakan lompat tali atau skipping, juga bisa menjadi alternatif. Nah, kemudian yang kedua ada senam aerobik. Jika tidak memiliki alat latihan kardio, olahraga satu ini juga bisa menjadi pilihan yang menarik untuk dilakukan selama di rumah. Kita bisa melakukan senam zumba misalnya, dengan mengikuti video tutorial atau bahkan bersama teman-teman di rumah masing-masing lewat video konferensi. Nah, instruktur olahraga aerobik tetap memberikan gerakan-gerakan yang membuat tubuh berkeringat sehingga tubuh menjadi bugar. Senam aerobik juga mampu meredakan gejala depresi dan gangguan cemas yang dihadapi selama pandemi ini. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu yoga. Nah, olahraga ini mungkin terkesan mudah dan sederhana ya. Namun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, olahraga ini juga tergolong efektif membakar lemak dan membuat tubuh berkeringat. Nah, yang pentingnya lagi, beberapa gerakan yoga dapat membuat kita lebih tenang dan santai, sehingga kecemasan yang sering muncul selama pandemi ini bisa berkurang. Seperti itu. Nah, senam yoga juga bermanfaat lainnya, yaitu menjaga metabolisme tubuh, meningkatkan pernapasan, memperkuat energi serta vitalitas, energi serta vitalitas.
Nah, kita juga bisa melakukannya di rumah dengan mengikuti video tutorial yang banyak tersedia di internet, ya, seperti itu. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kiranya bermanfaat untuk kita. Kita juga dapat mengatasi masa pandemi ini dengan berolahraga, ya. Dengan tidak keluar rumah, olahraga bisa dilakukan di rumah saja. Seperti itu. Terima kasih juga kepada Kak Lorenza atas pertanyaannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih penjelasannya Bang Ari. Memang jawaban-jawaban dari 3 narasumber kita ini sangat menarik, dan semoga semua informasi yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari selama pandemi COVID-19 ini. Nah, kita sudah sampai di ujung acara. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton channel ini, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berpendapat, kami persilakan komen di channel kami ini. Terima kasih, sampai jumpa dan selalu olahraga.